Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, haji terakhir Rasulullah yang disebut dengan istilah Hajjatul Wada', haji perpisahan. Turunlah ayat terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang setelah itu tidak ada ayat turun lagi, karena itu ayat yang terakhir yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, di hari ini, hari Arafah, saat Hajjatul Wada', haji terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan agama Islam untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul islama dina, dan Islam sudah aku ridhoi sebagai agama kalian. Semua para sahabat senang kecuali satu. Semua para sahabat 124.000 girang gemirang karena mendengar daripada ayat yang di dalamnya terdapat kesempurnaan Islam, kecuali satu sahabat. Siapakah satu sahabat ini? Yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau menangis, beliau sedih, beliau susah. Sedangkan semua para sahabat bahagia, girang gembira. Lalu ditanyakan, wahai Abu Bakar, kenapa anda sedih? Kenapa anda susah? Ini ayat menunjukkan kesempurnaan Islam dan kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kecerdasan sahabat Abu Bakar Siddiq. Lihat jeniusnya akal pikiran sahabat Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan, kalau sudah Islam sempurna, berarti tugas Rasul Muhammad sudah selesai. Kalau sudah selesai, sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Islam sudah selesai, syariat-syariat dan hukum-hukum Islam sudah terangkum komplit, berarti ini isyarah bahwa ajal Nabi Muhammad tidak akan lama. Inilah kecerdasan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Sehingga haji itu dikatakan Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau pulang dari haji menuju ke Madinatul Munawwarah, haji di bulan Dzulhijjah, beliau wafat Rasulullah di bulan Rabi'inil Awal, bertepatan tanggal 12 Rabi'inil Awal.
beberapa bulan setelah Hajjatul Wada, wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, beliau mulai merasakan sakit-sakitan. Kurang lebih 14 hari mendekati setengah bulan, kepala beliau diikat pororau. Karena saking sakitnya dan pusingnya sehingga beliau mengikat kepalanya. Ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 9 Rabi'inil Awal, 4 hari sebelum beliau meninggal dunia, keluar dengan keadaan yang begitu sakit, menahan sakit. Beliau hadir sholat Jumat sekaligus berkhutbah dalam kondisi kepala terikat. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan, sallu ala Nabi Muhammad. Hai para sahabat, ada seorang hamba dikasih pilihan oleh Allah. Khairul abd min kibalillah. Seorang hamba ini dikasih pilihan oleh Allah Ta'ala antara satu di antara dua: kekal di dunia ataukah kembali ke akhirat dengan membawa surga. Dan hamba ini memilih kembali kepada Allah dengan membawa surga. Yang dimaksud hamba adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih pilihan oleh Allah, hadirin. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku kasih umur sampai panjang, dan aku akan berikan dunia sepuasmu, wahai Muhammad. Atau kau kembali kepada aku, dan aku akan memberikan kamu surga beserta kunci surga. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini tanggal 9 bulan Rabi'inil Awal, kurang 4 hari beliau meninggal dunia. Hari setelahnya 11, 12, 13 beliau tidak keluar karena sakitnya sudah parah. Hari ketiga, hari ke-12, pas sholat subuh tiba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keringanan oleh Allah Ta'ala. Dan saat itu sholat subuh yang mengimami adalah sahabat Abu Bakar Siddiq, dan dimakmumi oleh para makmum semuanya. Rasulullah keluar dengan membuka tirai satir, memandang para sahabat standby mengerjakan sholat secara berjamaah. Tabassama wa tadahhak. Rasulullah senyum, Rasulullah bahagia, Rasulullah senang. Kenapa Rasulullah senang dalam kondisi beliau sakit parah? Kenapa Rasulullah bahagia dalam kondisi beliau menahan sakit? Karena yang membuat bahagia Rasulullah saat itu adalah masjidnya Rasulullah dimakmurkan oleh para sahabat dengan mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad. Saking senangnya para sahabat sampai satu sama lain itu mendekati gerak. Saking senangnya bahwa Nabi Muhammad sudah siuman dari nopo sakitnya. Lalu kemudian ditutup satirnya, dan itu wajah terakhir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang para sahabat, dan para sahabat memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu adalah suatu isyarah kegembiraan Rasulullah kepada umat ini. Tidak ada melebihi kegembiraan umat menjaga solatnya, wabil khusus solat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah para rawuh. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Datanglah sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Siti Aisyah, masuk ke dalam, ditemui sakunya ada siwaknya. Lalu Rasulullah memandang terus siwaknya karena sudah tidak bisa berbicara. Siti Aisyah mengatakan, "Ata'ni siwak ya Rasulullah." Engkau mau siwak ya Rasulullah? Angqala na'am, sambil menegukkan kepala, iya aku pengen siwak. Diambillah siwak dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dipegang Siti Aisyah, lalu kemudian dilunakkan melalui lidahnya Siti Aisyah, dan kemudian setelah itu dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dibisiki telinga Siti Aisyah firman Allah, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka akan bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semoga kita semuanya kumpul dengan Nabi, kumpul dengan para anbiya, kumpul dengan para mursalin, kumpul dengan para salihin, kumpul dengan para syuhada fil jannah ya Rabb, di dalam surga ya Allah, fi firdausul a'la, di dalam firdausul a'la, bi barakati sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tiada amalan yang paling membahagiakan Rasulullah melebihi daripada perhatiannya umat terhadap rukun yang kedua setelah syahadat, yaitu mendirikan sholat fardu. Ini yang bisa kita ambil isyarah dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, salat, ajarkan keluargamu dengan salat, kenalkan keluargamu dengan salat, jangan sampai meninggalkan salat. Ini diantara salah satu dari sekian wasiat sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini malam-malam terakhir di bulan Rabiul Awal kalau enggak salah. Rabiul Awal sudah kita lalui, alhamdulillah kita lalui dengan ibadah, dengan zikir, dengan hadir majlis salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keluar membekas dalam hati kita rasa mahabbah kepada Rasul, rasa cinta kepada Rasul, rasa ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus mengerjakan salat secara berjamaah. 5 menit kita terangkan. Ada 5 fadilah yang didapati bagi orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah, dan ini hanya untuk yang berjamaah. Walaupun sholat bisa dikerjakan tanpa berjamaah, gini apa nggih? Sah-sah saja, sholat sendirian sah, di rumah sah, di mana saja boleh-boleh saja. Tapi orangnya kehilangan 5 fadilah. 5 fadilah ini hanya diperuntukkan bagi yang sholat dalam kondisi berjamaah. Pertama, yurfa anhu dhiqul aish,
Barang siapa yang ingin ekonominya lancar, ma'isyahnya mapan, rizkinya diberkahi oleh Allah, usahanya diperlancar oleh Allah, gak usah adu-adu ngulik dukun bro. Sekarang mainnya main dukun nih, main pelet. Kenapa nggih? Nggak usah jauh-jauh. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat 5 waktu kerjakan berjamaah. Wabil khusus kalau ada kemampuan, kemungkinan waktu, hadir di masjid musola sekitar kita. Mudah-mudahan diamalkan. Amin. Yurfa anhu dzikul aish, sempitnya rizki, rupeknya ma'isyah, jauhnya rizki, masih kalah dengan ketentuan Allah, masih kalah dengan takdirnya Allah, dan Allah pasti akan memperhatikan rezekinya orang-orang yang memperhatikan syariat Allah. In tansurullaha yansurkum. Yang kedua, wa yurfa anhu adzabul qabr, siksa-siksa kubur, azab-azab kubur yang kuburannya disifati hufrah min hufarin niran, jurang pertama dari jurangnya neraka, tidak akan didapati, tidak akan dimiliki, akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Bagi siapa? Orang yang ketika di dunia tidak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah. Yurfa anhu adzabul qabr. Tidak ada hayawan yang mendekati, tidak ada hal-hal yang merisaukan, tidak hal-hal yang membuat resah bagi ahli barzah ketika di barzahnya, kalau dia di dunia sholatnya dilakukan secara berjamaah. Kalau dengan bacaan suratul mulk saja, suratu tabaraka hiyal mani'atu min adzabil qabr, dengan surat al-mulk saja kalau dibaca tiap malam, maka kuburannya dijauhkan dari siksa kubur. Bagaimana dengan orang yang mengerjakan fardunya Allah dan dikerjakan dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diamalkan secara istiqamah. Yang ketiga sebelum yang keempat, masih siap menunggu? Kepala kambing nih, siap nggih? Masih 3. Yu'talahu kitabuhu biyamini. Orang yang istiqamah mengerjakan jamaah ini di padang mahsyar, ketika suhuf buku catatan amal diberikan oleh para malaikat, bisa menerima dengan tangan kanan, dan ini tanda orangnya akan masuk surga. Berarti bagi orang yang mengambil lampiran catatan amal dari tangan kiri, apalagi dari belakang, alamat nopo? Alamat dia akan celaka, dia akan sengsara. Naudzubillah. Ini rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita dikasih fasilitas oleh sang Nabi kepada umatnya, dari dunia dikasih bocoran sama Rasul. Dikasih nopo? Bocoran sama Rasul. Kita dari dunia sebentar lagi, mudah-mudahan panjang umur, amin, kedepannya pasti akan masuk ke liang lahat. Kita masih di dunia, nanti akan dibangkitkan menuju ke tempat padang mahsyar. Di sana ada nikmat, ada susah. Di sana ada bahagia, ada tangisan. Pengen bahagia atau pengen susah? Bahagia. Pengen menangis atau tertawa? Tertawa. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan sholat, jangan sendirian. Sendirian silahkan, boleh, sah,
tapi tidak mendapati 5 fadilah yang kita terangkan. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang istiqamah mengerjakan sholat secara berjamaah di padang mahsyar di saat orang tenggelam dengan lautan darahnya, lautan nanahnya, lautan keringatnya, orang ini diistimewakan oleh Allah karena 5 waktu dikenal oleh Allah dengan dia mengenal Allah dengan menghadiri rumah yang dicintai oleh Allah, yaitu masjid dan musalla. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Yang keempat sebelum yang kelima, pernah membayangkan jenengan kalau lewat sirat jembatan, kira-kira selamat mau mboten? Boten jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu saja jenengan malam aja sendirian takut, padahal itu lebar. Ini jembatan licin, tajam, panjang, sendirian. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wajib per individu harus melintas sirat sebelum masuk surganya Allah. Pengen cepat atau pengen lambat? Cepat. Kerjakan sholat secara berjamaah. Ya murru ala sirat kal barqil khatif. Orang yang istiqamah sholatnya berjamaah ini kalau melintas sirat seperti kilat. Macam-macam temriko. Ada yang berjalan menggunakan kaki, wajar. Ada yang berjalan menggunakan kepala. Naudzubillah. Ada yang merangkak, ada yang ngesot, ada yang gantungan pakai tangan. Jangan kali kalau mudah-mudahan boten termasuk. Amin. Kejar target. Kita sudah keluar dari bulan Rabiul Awal, ambil hadiah dari Rasulullah, ambil nasihat dari Rasulullah. Jauhkan pikiran kita dari hal-hal yang bersifat fana, dari hal-hal yang mengganggu pikiran kita untuk melemahkan cinta kita dari Rasulullah. Dan pikirkan Nabi Muhammad, dan pikirkan syariat Nabi Muhammad, dan amalkan syariat Nabi Muhammad secara istiqamah, wabil khusus kerjakan sholat secara berjamaah. Terakhir, ada orang masuk surga setelah sekian penghisapan. Dihisab oleh Allah Ta'ala 1, 2, 3. Ada orang masuk surga tanpa dihisab. Pilih yang mana? Dihisab atau tanpa dihisab? Tanpa dihisab. Gunakan dana Anda untuk tabligh akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Anda tidak ingin dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama transit menunggu yang bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Ini ada orang dihisab lebih singkat daripada 2 rakaat sholat sunnah. Bahkan ada yang tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Pertama, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Yang kedua, kuburannya akan dijauhkan dari siksa Allah. Dan yang ketiga, akan mengambil buku catatan amal dengan tangan kanan. Dan yang ketiga, melintas sirat seperti kilat. Dan yang keempat, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Rabbana inna nas'alukal qabul, Rabbana inna nas'alukal wusul, Rabbana inna nas'alukal qabul, Rabbana inna nas'alukal wusul bi barakatin nabiyir rasul sayyidina Muhammad barril wasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra ala al afiyah waj'alna wa ahlana wa auladana min ahli al istiqamah wa min ahli al karamah wa
ومن أهل الشفاعة واجعل هذا المعهد دار العلم والسلوك خاص وغيره من المعاهد في بقاع الأرض اجعله واجعلها مأمورا ومأمورا مباركة منورة معظمة مليئة بالطالبين والطالبات الصالحين والصالحات ومليئا بالأعمال الصالحات والأقوال الراجحات والبركات المستمرة والبركات الكاملة والبركات الشائعة الجامعة والبركات من بركات العلماء العاملين ومن بركات الأنبياء والمرسلين ومن بركات الشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا حسن الخاتمة ببركة سيدنا محمد. أكرمنا حسن الخاتمة ببركة سيدنا محمد. اجمعنا به في فردوس الأعلى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا